Setelah bertahun-tahun menjadi kerajaan besar yang menguasai hampir seluruh Nusantara, Majapahit akhirnya mengalami kejatuhan. Namun, meskipun kerajaannya runtuh, warisan yang ditinggalkan oleh Raden Wijaya masih terasa hingga kini. Apa yang menyebabkan kejatuhan Majapahit dan bagaimana warisan Raden Wijaya bertahan? Jika kamu ingin mengetahui bagaimana Majapahit jatuh setelah mencapai puncak kejayaannya, pastikan untuk like, subscribe, dan tulis di komentar. Menurutmu, apa yang menyebabkan keruntuhan Majapahit setelah Raden Wijaya? Setelah Raden Wijaya meninggal pada 1309, Majapahit seharusnya berada pada puncak kejayaannya. Namun, kejatuhan Majapahit dimulai secara perlahan. Dimulai dengan masalah internal yang terus berkembang. Pada masa pemerintahan Jayanegara, anak Raden Wijaya, Majapahit menghadapi masalah politik yang serius. Jayanegara yang tidak memiliki kualitas kepemimpinan seperti ayahnya terlibat dalam banyak pemberontakan dan ketidakstabilan politik. Selain itu, persaingan antar bangsawan dan kelompok dalam Majapahit semakin meruncing. Jayanegara yang tidak bisa menjaga kesatuan internal kerajaan membuat banyak wilayah mulai memberontak. Gajah Mada yang awalnya sangat berpengaruh mulai menghadapi kesulitan dalam mengendalikan situasi. Sementara para elit kerajaan yang tidak puas mulai mendirikan aliansi untuk memperebutkan kekuasaan. Kejatuhan Majapahit semakin dipercepat ketika kerajaan luar mulai mengancam stabilitas kerajaan. Kerajaan Demak yang mulai tumbuh kuat di Jawa Tengah mulai mengancam kekuasaan Majapahit. Demak yang memiliki kekuatan militer dan dukungan dari kalangan Islam melancarkan seronggen-seronggen kecil yang akhirnya mengarah pada perang terbuka. Ketegangan antar kerajaan ini semakin memperburuk keadaan Majapahit. Namun, meskipun Majapahit mulai menghadapi kesulitan besar, warisan Raden Wijaya tetap menjadi bagian penting dalam sejarah. Raden Wijaya, meskipun telah meninggalkan kerajaan yang memiliki kekuatan militer yang sangat besar, infrastruktur perdagangan yang berkembang pesat, serta keragaman budaya yang luar biasa. Kejayaan Majapahit dalam perdagangan rempah-rempah, budaya seni, arsitektur, dan pemerintahan tetap diakui sebagai pencapaian besar dalam sejarah Nusantara. Selain itu, sistem hukum dan administrasi yang diperkenalkan oleh Raden Wijaya dan Gajah Mada membantu menjaga stabilitas kerajaan dalam waktu yang lama. Majapahit juga dikenal dengan perpustakaan yang menyimpan banyak karya sastra yang banyak diantaranya mengilhami Karijan-Karojan setelahnya, termasuk peranannya dalam penyebaran agama Hindu dan Buddha di Nusantara. Namun, meskipun banyak pencapaian besar yang ditinggalkan, keruntuhan Majapahit adalah bukti bahwa tidak ada kerajaan yang dapat bertahan selamanya. Banyak faktor yang menyebabkan runtuhnya Majapahit, termasuk persaingan politik internal, kerusuhan sosial, dan ancaman dari kerajaan luar yang akhirnya mengambil alih wilayah yang pernah dikuasai oleh Majapahit. Pada akhirnya, Majapahit runtuh pada abad ke-15. Tetapi warisan yang ditinggalkan oleh Raden Wijaya terus memengaruhi budaya dan sejarah Indonesia. Peninggalan arsitektur seperti Candi Penataran, kerajinan logam, sastra, dan perdagangan rempah-rempah tetap menjadi bagian dari warisan budaya yang berharga bagi bangsa Indonesia. Majapahit, meskipun akhirnya jatuh dan runtuhnya tidak dapat dihindari, tetap menjadi salah satu kerajaan besar dalam sejarah Indonesia. Warisan Raden Wijaya yang memulai perjalanan Majapahit dengan ambisi dan kecerdikan akan selalu dikenang sebagai dasar kejayaan yang pernah dimiliki oleh Nusantara. Meskipun kejayaannya tidak bertahan lama, Majapahit tetap hidup dalam budaya dan sejarah bangsa ini. Jika kamu terkesan dengan kisah kejayaan dan keruntuhan Majapahit, serta warisan yang ditinggalkan oleh Raden Wijaya, tekan like, subscribe, dan beri komentar di bawah. Menurutmu, apa yang bisa kita pelajari dari kejayaan dan kejatuhan Majapahit? Bagikan video ini kepada teman-temanmu yang tertarik dengan sejarah Indonesia.